Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melindungi kita semua. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Ivan Putranto dari program Studi Manajemen S1 Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani teman-teman semua untuk mendalami dan mempelajari mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan judul materi penulisan laporan singkat. Program ini akan tersaji dalam beberapa episode ke depan, jadi jangan kemana-mana, tonton terus Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Hal yang akan kita bahas pada hari ini antara lain, yang pertama, karakteristik laporan singkat. Yang kedua, perencanaan laporan singkat. Yang ketiga, membuat laporan yang baik. Yang keempat, penentuan struktur dasar. Dan yang kelima, pengorganisasian laporan singkat. Baiklah Sobat Ujar, marilah kita mulai penjelasan materi ke-10 mengenai penulisan laporan singkat. Apakah Sobat Ujar sudah mengetahui apa itu laporan singkat? Dalam menjalankan suatu bisnis, tentunya dibutuhkan manajemen yang baik dan terorganisir dalam menjalankan tugasnya agar terhindar dari hal-hal yang merugikan. Manajemen tersebut berguna untuk memantau jalannya perusahaan atau memonitor operasi perusahaan. Berbicara mengenai manajemen bisnis, menulis laporan bisnis adalah salah satu hal yang wajib dilakukan agar bisnis dapat terpantau dengan baik. Hal ini perlu dilakukan karena laporan ini berisi tentang mengawasi dan memantau seluruh aktivitas bisnis. Bahkan, di laporan ini terdapat sejauh mana perkembangan dan keberhasilan perusahaan yang sedang dikelola. Laporan bisnis dapat juga digunakan untuk perusahaan menarik para investor untuk berinvestasi di perusahaannya. Contohnya, para calon investor melihat laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sehat atau tidak dan menguntungkan atau rugi jika menanamkan modal di sana. Dan jika calon investor tertarik berinvestasi, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari tambahan modal untuk mengembangkan bisnisnya ke depannya. Laporan bisnis juga termasuk laporan singkat dan formal, karena sebuah laporan biasanya hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit agar mencapai tingkat komunikasi yang efektif. Seorang penulis laporan memiliki tanggung jawab yang besar untuk membuat laporan berdasarkan fakta dan benar adanya. Oleh karena itu, orang-orang yang bertanggung jawab dalam pembuatan laporan perlu mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan bisnis, serta dampak dari laporan bisnis bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk mempelajari bagaimana cara menyusun laporan bisnis yang tepat dan mampu mengetahui kapan harus memakai laporan singkat, bisnis, dan formal. Baik, kembali lagi bersama saya Ivan Putranto dalam program Ujar, Unpam Mengajar, mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan judul penulisan laporan singkat. Tadi sudah kita singgung di awal bahwa laporan singkat biasanya hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit agar mencapai tingkat komunikasi yang efektif, sehingga perlu memperhatikan karakteristik laporan singkat. Laporan singkat merupakan laporan yang berisi hal-hal penting yang ingin disampaikan saja. Laporan ini langsung pada inti atau isi hal yang akan dilaporkan. Laporan ini biasanya mencakup pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat lebih menekankan pada tubuh atau body suatu laporan yang mencakup pembuka, hasil temuan, bahasan, dan bagian penutup. Di samping itu, laporan singkat mungkin saja mencakup beberapa elemen penting dalam suatu laporan formal. Antara lain, yang pertama,
gaya penulisan pribadi yang menggunakan gaya penulisan orang pertama atau kedua. Yang kedua, grafik untuk lebih menekankan penulisan. Yang ketiga, judul dan sub-judul dalam tubuh laporan. Serta yang keempat, format memo atau surat. Saat pembuatan laporan singkat, yang penting kita perhatikan adalah audiens, subjek laporan, serta tujuan laporan. Semua komponen tersebut akan memberi pengaruh terhadap format, panjangnya laporan, gaya, dan juga organisasi laporan. Penulisan format laporan bisa diuraikan dalam 4 pilihan seperti di bawah ini. Yang pertama, pracetak. Bentuk pracetak pada dasarnya dipakai untuk mengisi laporan dalam bentuk kosong. Pada umumnya, laporan pracetak relatif pendek, biasanya terdiri dari 5 atau kurang dari 5 halaman, yang berhubungan dengan informasi kontinu dan rutin. Yang kedua, surat. Format surat bisa dipakai untuk laporan dengan jumlah 5 halaman ataupun bahkan kurang dari 5 halaman, dan diperhatikan pada pihak luar organisasi. Laporan itu mencakup keseluruhan bagian serta dilengkapi judul dan catatan kaki serta gambar. Yang ketiga, memo. Format yang paling umum untuk laporan singkat yang digunakan untuk kepentingan pihak intern suatu organisasi. Memo mencakup beberapa hal seperti tanggal, kepada, dari, dan subjek. Yang keempat, manuskrip. Laporan ini terdiri atas beberapa halaman sampai ratusan halaman yang memerlukan pendekatan formal. Karena panjangnya, format manuskrip memerlukan lebih banyak komponen, baik sebelum teks maupun setelah teks. Laporan bisnis yang dibuat oleh suatu organisasi sangat diperlukan untuk berkomunikasi baik dengan pihak internal maupun eksternal organisasi. Beberapa laporan diperlukan sebagai dokumentasi yang bersifat permanen atau tetap, sementara yang lainnya diperlukan untuk memecahkan masalah atau sekedar menjawab suatu pertanyaan. Ada kalanya suatu laporan mengalir dari pimpinan ke bawahan sebagai pertanggungjawaban terhadap berbagai keputusan atau kebijakan yang telah dilaksanakan oleh suatu organisasi. Tetapi ada kalanya suatu laporan mengalir dari bawahan ke pimpinan sebagai alat untuk memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit atau departemen-departemen yang ada dalam suatu organisasi. Laporan bisnis merupakan alat manajemen yang sangat penting dalam suatu organisasi. Oleh karena keterbatasan waktu, seringkali staf manajemen mengalami kesulitan dalam melakukan pemantauan atas berbagai kegiatan yang ada dalam unit-unit suatu organisasi. Di samping itu, mereka juga tidak memiliki latar belakang khusus yang diperlukan baik untuk melakukan penelitian maupun evaluasi terhadap hal-hal tertentu. Pada umumnya, apabila orang-orang bisnis berbicara tentang laporan, mereka berpikir bahwa laporan yang dibuat adalah laporan tertulis yang secara objektif mengomunikasikan berbagai informasi penting tentang beberapa aspek bisnis. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa laporan bisnis dapat pula disampaikan dalam bentuk lisan. Tujuan mengembangkan suatu laporan adalah membuat informasi sejelas mungkin. Katakan kepada para pembaca apa yang perlu mereka ketahui, tidak lebih dan tidak kurang, dan sajikan suatu informasi yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Ada 3 hal yang harus ada dalam suatu laporan. Yang pertama, akurat. Hal pertama yang harus diperhatikan oleh seorang penulis laporan adalah bagaimana mengatakan suatu kebenaran. Informasi yang tidak mengandung kebenaran, tidak akurat, atau tidak lengkap akan berakibat pada kemunduran, kemerosotan, atau bahkan semakin memudarnya reputasi suatu organisasi di hadapan masyarakat pada umumnya.
Beberapa hal berikut ini akan dapat membantu mengatasi kemungkinan terjadinya distorsi. Yang pertama, jelaskan fakta atau peristiwa yang terjadi secara konkret. Cobalah untuk lebih spesifik dalam menyebutkan suatu perkembangan bisnis. Misalkan, penjualan produk telah meningkat dari 50 juta rupiah menjadi 125 juta rupiah dalam waktu 4 bulan terakhir. Yang kedua, laporkan semua fakta yang relevan. Semua fakta yang relevan, baik itu yang mengandung teori maupun yang bertentangan dengan teori, sudah seharusnya dicantumkan dalam suatu laporan. Pembaca akan merasa disesatkan oleh laporan yang dibuat jika pembuat laporan mencoba untuk menutup-nutupi berita yang tidak baik atau yang kurang menyenangkan. Yang ketiga, tempatkan fakta yang ada dalam suatu perspektif. Pembaca akan mempunyai pemahaman yang lebih baik jika pembuat laporan menuliskan dengan rinci. Misalkan, nilai saham telah menjadi 2 kali lipat dalam 3 minggu. Dari Rp250 menjadi Rp500 per saham. Yang keempat, berikanlah bukti-bukti terhadap kesimpulan yang dibuat. Kita tidak akan mengharapkan membaca untuk memahami kesimpulan yang kita buat, kecuali kita dapat memberikan bukti-bukti pendukungnya. Yang kelima, sajikan hanya bukti yang valid dan mendukung. Kesimpulan, kita perlu melakukan pengecekan terhadap fakta yang kita temukan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya kebenarannya. Di samping itu, hindari data yang dapat mengaburkan kesimpulan yang kita buat. Jika kita membuat suatu kesimpulan, yakinkan bahwa kita mempunyai bukti-bukti yang valid sebagai pendukung kesimpulan. Dan hindari penggambaran suatu kesimpulan bila kita memiliki pengalaman yang sangat terbatas atau latar belakang profesi yang tidak memadai. Yang keenam, jaga bias pribadi dalam suatu laporan. Meskipun kita memiliki perasaan emosional yang kuat terhadap suatu laporan, cobalah tetap menjaga perasaan tersebut terhadap pemilihan kata-kata. Yang kedua, keputusan yang baik. Laporan bisnis dibuat tidak hanya untuk kepentingan pihak intern saja, tetapi juga pihak eksternal organisasi. Karena laporan bisnis merupakan dokumen resmi yang dibaca oleh masyarakat luas, sudah sepantasnya untuk tetap menjaga etika bisnis. Di lain pihak, pembaca akan merasa senang membaca suatu laporan yang mencakup 5 hal berikut. Yang pertama, adanya ide pokok pada permulaan suatu laporan. Yang kedua, melihat fakta-fakta yang tersedia. Yang ketiga, menerima uraian atau cerita secara menyeluruh. Yang keempat, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Dan yang kelima, mempelajari suatu yang dapat membuat pekerjaan atau tugas-tugas mereka menjadi lebih mudah. Poin ketiga, format, gaya, dan organisasi yang responsif. Sebelum menulis laporan, kita harus memutuskan akan menggunakan format surat yang seperti apa, serta gaya penulisan yang bagaimana. Dalam hal ini, ajukan pernyataan berikut pada diri sendiri. Yang pertama, siapa yang berinisiatif membuat laporan? Laporan sukarela disusun atas dasar inisiatif sendiri, sehingga perlu lebih rinci dan perlu mendapatkan dukungan, sedangkan laporan otoritas disusun atas permintaan orang lain. Dalam menulis laporan sukarela, Anda perlu memberikan lebih banyak latar belakang mengenai suatu subjek dan menjelaskan maksud secara lebih hati-hati. Yang kedua, apa subjek yang akan dimasukkan ke dalam laporan? Subjek dari suatu laporan bisnis akan berpengaruh terhadap perbendaharaan kata maupun format penulisannya. Sebagai contoh, laporan audit yang dibuat oleh seseorang akuntan dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan
suatu perusahaan umumnya lebih banyak berisi tabel maupun angka-angka. Laporan audit tentu saja berbeda dengan laporan dari suatu lembaga resmi yang menangani masalah hak paten, yang lebih banyak menyangkut istilah-istilah penulis maupun pembaca, familiar dengan subjek suatu laporan. Penulis tidak perlu lagi mendefinisikan atau menjelaskan konsep-konsep dasar istilah yang ada dalam subjek tersebut. Yang ketiga, kapan suatu laporan dibuat? Kapan suatu laporan dibuat sangat tergantung pada jenis laporannya. Apakah rutin atau laporan khusus? Laporan rutin dibuat atas dasar waktu, apakah bulanan, kuartalan, semesteran, atau tahunan. Laporan khusus dibuat dalam suatu organisasi terjadi situasi tertentu yang tidak bersifat rutin. Kondisi penjualan produk di pasar yang menurun secara drastis setelah produk sintesis atau pemalsuan produk. Yang keempat, kemana laporan akan dikirim? Suatu laporan dapat digunakan untuk kepentingan intern maupun ekstern. Umumnya, laporan intern organisasi dibuat dalam format memo dan jumlah halamannya tidak lebih dari 10 halaman. Di lain pihak, laporan ditulis dalam format surat. Jika jumlah halamannya tidak lebih dari 5 atau dalam format manuskrip, jika lebih dari 5 halaman. Yang kelima, mengapa suatu laporan dibuat? Untuk laporan informasional, isinya memfokuskan pada fakta-fakta yang ada dalam suatu organisasi, sedangkan laporan analitikal mencakup analisis, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan informasional disusun atas dasar sub-subtopik, sementara laporan analitikal umumnya disusun untuk menyoroti poin-poin yang ada dalam kesimpulan, rekomendasi, atau alasan-alasan penting yang perlu dikemukakan dalam suatu laporan. Yang keenam, bagaimana sikap pembaca? Bila pembaca setuju terhadap isi suatu laporan, materi yang disajikan menggunakan urutan langsung yang dimulai dengan ide-ide pokok atau hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Namun, jika pembaca mungkin mempunyai keberatan terhadap isi laporan, materi penyajiannya menggunakan urutan tidak langsung yang dimulai dengan hal-hal yang rinci menuju ke ide pokok. Selain memutuskan format dan panjang suatu laporan, hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah penentuan struktur dasar. Ada 3 masalah yang biasanya muncul dalam menentukan struktur dasar, yaitu yang pertama, informasi apa yang seharusnya dimasukkan? Apakah semua data dimasukkan atau kita ingin mengeliminasi beberapa data? Yang kedua, pendekatan psikologis, apa yang sesuai dengan pembaca tertentu? Kita menggunakan direct order atau indirect order. Sedangkan yang ketiga, metode apa yang akan digunakan agar materinya jelas? Dan apakah menggunakan pengorganisasian suatu topik atau dasar tingkat pentingnya, urutan, kronologis, lokasi, atau kategori? Atau apakah mengorganisasi ide menurut suatu argumen yang logis? Dalam bagian berikut, kita akan melihat bagaimana orang-orang dalam berbagai situasi mengembangkan suatu argumentasi. Kuncinya adalah apakah maksud dan tujuan suatu laporan untuk memberikan informasi atau analisis penting. Selanjutnya, kita dapat memilih suatu rencana organisasional yang sesuai dengan topik dan tujuan. Yang pertama, pengorganisasian memo dan laporan informasional. Suatu laporan informasional mempunyai tujuan dasar, yaitu menjelaskan suatu dengan istilah yang jelas. Dalam menulis laporan informasional, tidak perlu khawatir terhadap reaksi pembaca. Informasi harus disajikan secara logis dan akurat, sehingga pembaca akan mengerti dengan tepat apa yang dimaksud dan dapat menggunakan informasi dalam cara yang praktis. Bagian A, laporan periodik atau berkala.
Laporan periodik adalah suatu laporan internal yang menjelaskan apa yang terjadi dalam suatu departemen atau divisi selama periode tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan suatu gambaran bagaimana sesuatu dapat berjalan sehingga manajer dapat mengikuti perkembangan dan dapat melakukan koreksi bila perlu. Kebanyakan laporan disusun berdasarkan urutan. Yang pertama, peninjauan atas tanggung jawab rutin. Yang kedua, diskusi atau pembahasan proyek khusus. Yang ketiga, rencana periode yang akan datang. Dan yang keempat, analisis masalah atau problem. Poin B, laporan aktivitas personal atau individu. Suatu laporan aktivitas personal berisi suatu deskripsi individual terhadap apa yang terjadi selama suatu konferensi, konvesi, atau dalam perjalanan. Laporan ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada manajemen terhadap setiap informasi yang penting. Biasanya ditulis dengan format memo, disusun secara kronologis, atau atas dasar topik-topik yang menggambarkan minat pembaca. Yang kedua, pengorganisasian laporan analitikal. Laporan analitikal dirancang untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar dapat menerima suatu kesimpulan atau rekomendasi. Umumnya ditulis untuk memberikan tanggapan terhadap munculnya kondisi-kondisi tertentu yang terjadi dalam suatu organisasi. Poin A, laporan justifikasi adalah usulan internal yang digunakan untuk melakukan persuasi kepada manajemen puncak untuk menyetujui suatu investasi atau proyek tertentu. Poin B, usulan bisnis baru dan di luar klien. Usulan untuk pihak luar klien dimaksudkan untuk memperoleh produk atau proyek yang diterima oleh bisnis atau pemerintah di luar klien. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan langsung. Pengorganisasiannya melalui pernyataan masalah diikuti dengan pemecahan masalah. Poin C, laporan troubleshooting. Untuk suatu laporan troubleshooting adalah dokumen yang berorientasi kepada keputusan yang disusun untuk kepentingan manajemen puncak. Baik Sobat Ujar, di mana saja berada, demikian tadi pembahasan mengenai materi terkait penulisan laporan singkat. Apa yang Sobat Ujar peroleh dari pembahasan tadi? Baik, teman-teman bisa mencoba mempraktikkan bagaimana cara membuat laporan singkat yang baik dan benar. Nah, Sobat Ujar, tentunya berlatih secara berulang-ulang sendiri di rumah sampai merasa sudah mampu sehingga bisa menerapkan penulisan laporan singkat serta menerapkan pada bisnis yang kita jalankan. Sobat Ujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa laporan singkat merupakan laporan yang berisi hal-hal penting yang ingin disampaikan saja. Laporan ini langsung pada inti atau isi hal yang akan dilaporkan. Laporan ini biasanya mencakup pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Saat pembuatan laporan singkat, yang penting kita perhatikan adalah audiens, subjek laporan, serta tujuan laporan. Semua komponen tersebut akan memberi pengaruh terhadap format, panjangnya laporan, gaya, dan juga organisasi laporan. Ada 3 hal yang harus ada dalam suatu laporan, yaitu akurat, keputusan yang baik, dan format, gaya, serta organisasi yang responsif. Selain memutuskan format dan panjang suatu laporan, hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah penentuan struktur dasar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga dapat membawa wawasan bagi kita semua. Saya Ivan Putranto, mohon undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sehat, dan salam ujar. Unpa mengajar.